Hai, aku Dendi dari podcast Rehat Sejenak. Terima kasih ya sudah berhenti sebentar. Aku harap kalian merebahkan badan, juga mendengarkan. Akhirnya kita bertegur sapa lagi di podcast kecil-kecilan ini. Kayaknya emang sulit deh melakukan konsisten yang sebetulnya itu menyebalkan gitu untuk dilakukan. Cuma lebih menyebalkan lagi ketika aku sudah memulai sesuatu, tapi aku tidak menyelesaikannya dengan tuntas ya. Itu tuh mengganggu pikirannya. Kan biasanya aku upload episode tuh di hari Jumat ya. Soalnya tuh aku libur kerja. Jadi libur kerja tuh kayak bingung mau ngapain, tapi ingin melakukan sesuatu, cuma nggak ingin melakukan sesuatu gitu loh. Paham gak sih? Itu tuh berasa kayak hidup tuh ngerasa nggak berguna gitu, kayak hampa gitu ya. Udah hidup bertahun-tahun hingga menginjak dewasa, tapi kita tuh ngerasa kalau kita stuck dan berhenti di situ, otomatis kayak kita tuh ngerasa kayak hampa gitu. Kita bingung, berasa kayak gak berguna. Padahal ya setiap hari kita bekerja, setiap hari kita melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang dewasa gitu. Saking lamanya kita, saking konsistennya kita untuk bekerja itu tadi, sampai kita lupa bahwa kita tuh punya waktu untuk istirahat, kita punya waktu untuk libur. Dan hasilnya ketika kita libur, karena bawaan kita sehari-hari kita tuh produktif, akhirnya kita ketika libur pun ngerasa kalau liburan itu hampa gitu. Sebisanya kalau berlibur di hari libur tuh kayak kita tuh mikir kalau kita tuh harus menciptakan sesuatu gitu. Mungkin bukan kita ya, mungkin aku doang deh kayaknya yang mikir kayak gitu, karena aku rasa kalau aku semakin diam itu pikiran itu semakin berisik gitu, kayak gak ada jalan keluarnya. Ujung-ujungnya juga menyalahkan diri sendiri atas ketidakmampuanku untuk melakukan produktivitas dalam hari liburku itu tadi. Ya sudah deh, tanpa lama-lama, untuk itu mari kita mulai. Hari ini di jam 12:28. Ya sebetulnya aku udah ada niatan buat bikin episode baru ya, karena ini berangkat karena ketidaksengajaanku. Karena di malam ini aku sulit sekali untuk tidur. Ini adalah hari liburku. Aku ngerasain itu fase-fase ketika aku berada di zona gelap ya. Aku ngerasa kalau tubuhku tuh baik-baik aja, tapi rasanya tuh kayak capek gitu. Padahal juga ini hari libur, harusnya aku bisa menikmati liburanku dari hiruk-pikuk pekerjaan yang beberapa hari itu menggerus kepribadianku menjadi seseorang yang kayak bahkan ngelihat interaksi orang pun capek ya. Ngelihat orang-orang di sekitar lalu lalang yang sibuk pun berasa kayak apa sih, dunia terlalu capek banget gitu. Bisa gak sih kalau ada satu permintaan aja gitu ya, mungkin aku akan memilih waktu tuh tolong berhenti aja gitu. Dalam berapa ya, mungkin 1 hari berhenti gitu, apakah dunia tuh akan berubah gitu ya. Kayak berasa kayak capek mental tuh kerasa banget. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak diri kalian tuh berada di fase yang paling sangat membosankan, dimana kalian tuh gak ingin melakukan apa-apa. Yang kalian inginkan tuh cuman tenang, udah itu aja. Tapi ketenangan tuh gak bisa dibeli pakai uang gitu. Kita mau beli ketenangan juga harus bekerja mati-matian juga agar kita tuh bisa tenang. Kalau uang kita habis, gak tenang lagi dong jadinya ya kan. Kayak apa liburan paling tenang gitu? Mungkin liburan bertamasya di versi diri kita waktu kecil ya. Ya memang beberapa episode ini aku giat banget untuk membahas tentang diri kita di masa kecil. Mungkin ketika kita dewasa juga kita masih mengalami
inner child kita tuh kadang masih muncul. Ya terlepas dari trauma-trauma yang ada, entah trauma masa kecil yang kalian dididik tidak punya pilihan, atau trauma-trauma di masa kecil kalian itu trauma karena ucapan-ucapan mereka yang ada di sekitar kalian itu memakai nada tinggi. Alhasil kalian tuh takut dan masa kecil kalian inner child kalian tuh kebawa ke dewasa sampai ngebentuk pribadi yang takut berpendapat gitu ya. Emang gimana ya, kayak mungkin kita bisa menganalogikan toh zona tergelap dalam diri kita ya. Mungkin seperti sebuah kota besar yang megah di malam hari. Lampunya gemerlap, bangunannya tinggi menjulang, tapi jauh di sebuah gang sunyi di sudut kota itu, anak kecil itu sedang beringkuk sendirian, kedinginan menunggu seseorang datang menjemputnya. Dan tebak, siapa yang bisa menyelamatkannya? Kupikir bukan orang lain, tapi juga bukan masa depan. Karena kita masih belum tahu masa depan kita tuh kayak gimana. Semuanya tuh masih abu-abu. Tapi yang nolongin adalah diri kalian di versi dewasa hari ini. Dia sebetulnya tidak butuh dihakimi lagi, karena sedari kecil mungkin versi kalian ketika kecil sudah dihakimi cukup keras ya. Karena dia sudah kenyang dengan penolakan di masa lalu. Yang dia butuhkan saat ini adalah pelukan dari diri kamu yang sekarang. Ya, kita memang tidak akan pernah punya mesin waktu untuk kembali dan menghapus ingatan sedih di masa lalu kita ya. Bagian itu sudah abadi sebetulnya. Itu menjadi sejarah. Tapi kalian juga harus tahu, kalian itu punya kuasa penuh untuk mengubah cara pandang kamu merawat diri kalian di setiap detiknya. Mungkin contohnya ya, sebelum kalian memejamkan mata ketika tidur, saat malam terasa begitu sunyi, cobalah ambil jeda, letakkan tangan kalian itu di dada, pejamkan mata dan tanyakan pada diri sendiri, anak kecil di umur berapa yang malam ini sedang menangis di dalam diriku ya? Apakah dia anak berumur 8 tahun yang dulu rindu diapresiasi? Ataukah dia remaja belasan tahun yang merasa terasingkan dari dunia? Kalau kalian sudah menemukannya, dekap dia erat-erat dalam benak kalian. Katakan padanya, terima kasih ya sudah bertahan sejauh ini. Maaf kalau dulu dunianya terlalu berat untuk kamu yang sekecil itu. Tapi tenang, sekarang kamu aman denganku. Aku sudah dewasa sekarang, dan akulah yang akan menjagamu nanti. Berdamailah dengan luka masa lalu. Itu bukanlah perjalanan yang selesai dalam semalam kan. Sembuh juga bukan berarti kita langsung lupa pada rasa sakitnya. Sembuh tuh ketika kita sedih, itu udah gak terlintas kembali di kepala kita. Tidak lagi berdarah ketika kita mengingatnya. Karena kalian tahu, sekarang kalian sudah memiliki pelukan yang cukup hangat untuk menenangkan diri kalian. Entah diri kalian di masa kecil yang datang tiba-tiba menjadi memori atau ingatan sedih itu, atau ketika kalian sudah menjadi betul-betul dewasa dan mengerti konsep hidup seperti apa, kalian harus berterima kasih karena kalian sudah melangkah sejauh ini. Kalian tuh hebat, dan bocah kecil di dalam diri kalian tuh pasti bangga melihat sosok kalian yang dewasa seperti ini. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau ngomong aja sih gampang ya. Cuman ya sebetulnya sih gak ada gampang dan mudah ya untuk memperbaiki satu-satu masalah gitu. Yang bikin sulit itu adalah ketika kita tuh selalu menyalahkan apa yang sudah kita pilih gitu. Kayak kita selalu menyesal dan berhenti kepada pilihan yang mungkin itu salah.
dalam pengambilan keputusan ketika pilihan itu datang. Alhasil kita tuh menyalahkan dan coba aja kalau kita bisa kembali ke masa lalu gitu. Mungkin aku akan belajar lebih giat lagi gitu. Mungkin aku akan menurut, mungkin aku akan mengejar prestasi lebih tinggi hingga aku gak seburuk ketika dewasa sekarang. Ya namanya juga zona gelap ya, gak ada lampu, gak ada cahaya. Kita punya diri kita sendiri, gimana caranya kita memanfaatkan apa yang ada untuk jadi yang lebih baik. Ya menurutku sih daripada kita menyesal dalam keputusan kita ya, kayaknya kita lebih baik memperbaiki satu-satu deh. Kita harus lebih lebih terbuka lagi, lebih pasrah lagi, lebih memaafkan lagi kepada hal-hal kecil yang mungkin itu adalah penyesalan dalam kehidupan kita ya toh. Karena kita manusia, kita punya keterbatasan dalam hal-hal tertentu. Kalau kita setiap hari menuntut diri kita untuk menjadi pribadi yang lain, sekarang siapa yang patut dipersalahkan? Sudah sejak kecil kita dihakimi, gak pernah diapresiasi. Ketika dewasa, kita dituntut lagi oleh pilihan sendiri ya. Ya gak apa-apa kalau kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap hidup kita. Tapi ya jangan putus asa ketika kita jatuh di lubang yang sama gitu. Ya, kita harus mikir gimana caranya kita bisa memanjat ke atas lagi agar kita selamat dan kita bisa berhasil atas apa yang kita capai. Memang kalau ngebahas tentang kehidupan ini gak ada habisnya gitu. Ya gimana mau habis orang kita setiap hari bernapas dan melanjutkan hidup ya. Karena bunuh diri paling cepat adalah melanjutkan hidup setiap hari ya. Ya aku gak memberikan perspektif untuk kejahatan ya. Aku akan terus menyemangati kalian dalam berubah, dalam ya mungkin berusaha lebih keras lagi gitu. Tapi ya aku juga manusia, aku juga begitulah. Kayak kayak otak di dalam kepala aku ini mulai berisik deh. Jadi kayak mungkin kurang lebih seperti inilah obrolan yang tidak sengaja aku ucapkan di malam ini. Semoga ini bisa membantu kalian dan mungkin di episode berikutnya mungkin aku akan memberikan yang terbaik. So, aku Dedi dari podcast Rehat Sejenak. See you, bye-bye. Terima kasih.